Oke, Assalamualaikum. Banyak banget yang akan gue sampaikan ke kalian tentang Timnas Indonesia. Ada beberapa informasi yang cukup penting. Ada Martin Paes, dia akan sidang dan keputusannya pun di bulan ini. Tanggalnya berapa nanti akan gue sampaikan. Terus ada tentang Timnas Indonesia U19 yang akan melawan Argentina sebelum kualifikasi Piala Asia. Banyak banget. Ada siapa lagi? Arkan Kakak, ini juga lagi rame. Matt Becker. Terus sama gue juga mau mengulas sedikit tentang pertandingan antara Venezia melawan Utrecht yang dimana di situ ada katanya si Ivar Jenner itu menolak untuk si Ole Romeni ini menolak untuk salaman dengan Ivar Jenner. Gue akan beresin semuanya, di sini. Tapi sebelum gue kesana, gue minta kalian untuk laksanakanlah kewajiban kalian dulu sebelum nonton gue, sholat dulu. Kalian ambil wudhu, pause video gue, ambil wudhu, sholat, setelah itu baru nonton gue lagi. Jangan jadikan gue penyebab untuk kalian menunda, yang mana itu adalah kewajiban kalian. Selain itu, sebelum gue mulai, gue juga masih mempromokan minyak wangi gue, Alkaz Parfum. Beli satu ini, dapat gratis yang ini. Ini travel pack-nya, bisa kalian bawa kemana-mana. Alkaz, enak banget wanginya. Lo bisa beli di Shopee, linknya gue kasih di deskripsi. Jadi langsung ke deskripsi, nanti langsung bisa beli di sana. Baca aja reviewnya, semuanya bagus-bagus. Oke, gue langsung memulai aja. Yang pertama, ini ada sialan sedikit. Jadi federasinya Cina, timnas PSSI-nya Cina nih, dia bikin kebijakan kalau kan kita mau ketemu dia nanti ya, di tanggal berapa tuh kita ketemu dia? Tanggal 15 kalau nggak salah. Nah, itu dia bikin kebijakan kalau stadion yang dipakai itu jaraknya jauh. Jadi kita sebelumnya gini, ini stepnya nih ya. Stepnya ini kita akan melawan Bahrain dulu. Itu di tanggal 10 kalau nggak salah kita ngelawan Bahrain. Setelah lawan Bahrain itu kita langsung terbang ke Cina. Jaraknya kalau dihitung-hitung, kalau dijumlah-jumlah itu total 30 jam perjalanan. Kenapa? Karena ketika nyampe di airport di Beijing kalau nggak salah, dari situ sampai ke stadionnya itu jaraknya 7 jam kalau naik bis. Ini lama banget, jauh banget, apalagi udah habis terbang. Terus mesti ada transit lah, ngambil bagasi, ngambil ini segala macam. Terus harus naik bis selama 7 jam, belum lagi ada latihan, belum lagi ada pertandingan yang penting. Ini akan sangat menguras stamina gitu. Ini jadi PSSI menganggap kalau kita sebenarnya dikerjain sama dia, supaya ketika kita sampai ke sana, kondisi kita nggak prima lagi gitu. Jadi kayaknya dia takut sebenarnya mau ngelawan Indonesia, sampai harus ngakal-ngakalin kayak begitu. Nah, PSSI nggak kehabisan akal sebenarnya. PSSI itu pengen pakai cara lain supaya ini bisa efektif. Padahal itu stadionnya yang di Beijingnya sendiri ada yang komen, Bang, itu gue tinggal di sini, dia bilang itu banyak stadion sebenarnya di Beijing yang bagus-bagus. Kenapa harus pakai yang Qingdao? Qingdao nama stadionnya. Kenapa harus pakai yang Qingdao yang jauh, yang jaraknya 7 jam perjalanan pakai bis? Itu memang kurang lebih memang dinilai ingin merugikan tim tamu yang datang ke sana supaya kondisinya nggak fit. Terus nanti ketika bertanding nggak bisa maksimal. Oke, akhirnya PSSI berusaha mencari cara dan dia mungkin kepikiran kalau dia akan nyarter pesawat. Oke, nyarter pesawat ini nggak murah. Nyarter pesawat ini mahal banget biayanya, bahkan sampai 9 digit. Lo komen di bawah 9 digit itu berapa, gue nggak berani komennya karena cukup fantastis, cukup mahal banget biayanya itu untuk satu perjalanan. Belum dari sana mesti stay dulu si pesawatnya di Bahrain misalkan beberapa hari baru terbang ke Cina. Di Cina parkir dulu, setelah pertandingan beberapa hari baru ke Indonesia. Ini mahal banget. Jadi kalau misalkan harga tiket pertandingan naik, ya gue bisa memaklumi sih sekarang. Kemarin gue sempat protes, tapi kalau misalkan ngelihat pengeluarannya segini gedenya, sekarang duit dari mana PSSI bisa membiayai kepentingan timnas Indonesia senior kalau nggak dari yang begitu-begitu. Kalau bukan dari sponsor, bukan dari tiketing, gimana caranya PSSI bisa menghasilkan uang kalau nggak naikin harga? Jadi kita harus maklumin lah sebenarnya. Ini sama-sama bentuk perjuangan kita karena fasilitas yang dipakai timnas juga harus yang bagus supaya dia nyaman dan dia kondisinya juga bisa fit gitu ketika dia main gitu. Oke? Itu pertandingan di sana dan kata Pak Erik, dia bilang kalau misalkan kita dikerjain di sana, ya bisa juga dong, boleh juga dong kita ngerjain dia ketika dia datang ke sini. Nah, ngerjain main di sininya gue belum ketemu. Mungkin lo tahu di mana kira-kira lokasi yang jauh
yang susah ditempuh, yang bakal bikin timnas Cina ini kerepotan kalau ke Indonesia? Coba lo komen. Mungkin di daerah kalian ada yang kacau, stadionnya yang ke pelosok-pelosok, yang ada apa, yang sedikit merepotkan. Coba lo komen di bawah, kira-kira stadion apa yang cocok ketika kita menjamu timnas Cina nanti, ketika dia datang ke kandang kita. Kasih yang jauh sekalian, biar dia tuh. Biar nyaho dia. Oke, yang berikutnya Martin Paes yang tadi gue udah singgung sebentar. Martin Paes ini dia sidang tanggal 15 ini dan dia keputusannya itu di tanggal 18. Keputusannya bulat. Apakah dia bisa membela Indonesia atau dia enggak? Di bulan ini. Jadi hanya beberapa hari lagi. Sekarang udah tanggal berapa? Gue bikin video tanggal 3 di gue. Ya di lo juga berarti gue. Tanggal 3 hari ini, jadi sekitar beberapa hari lagi sidang dan langsung keputusannya 3 hari berselang. Ya gue berharap sangat kalau misalkan Martin Paes ini bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia dan rasanya komplit kalau kita udah punya satu kiper yang luar biasa, yang fenomenal dan satu striker yang fenomenal lagi. Satu strikernya ini yang gue harapkan si Ole Romeni. Nanti gue akan bahas di akhir video tentang si Ole Romeni. Oke, bukan berarti Hernando Ari nggak bagus. Dia bagus, cuman kalau urusannya kualifikasi Piala Dunia, dia masih kurang. Harus orang yang ada standarnya lah, misalkan kayak tinggi badannya, mungkin dari refleksnya. Martin Paes sudah teruji, kurang apa? Dia main di All-Star Amerika, Liga Amerika All-Star, dia nepis tendangan Messi. Ini orang udah nggak bisa diragukan lagi. Dia udah memang cocok banget. Dari postur dia, dari segala macam, memang dia cocok banget gitu. Mungkin kalau ditanyakan ke si Hernando Arinya, dia juga bakal berpikiran yang sama. Mungkin gitu. Oke? Sekarang gue mau lompat ke timnas U19. U19 ini akan kualifikasi, Piala Asia. Tapi sebelum sampai ke kualifikasi Piala Asia, timnas Indonesia akan mengikuti satu event dulu, satu turnamen. Itu namanya, namanya, astagfirullahaladzim. Youth namanya susah. Namanya Youth di Seoul akan ikuti event dulu namanya Seoul Earth on Ice Cup U19. Jadi turnamen ini akan ada di Korea tanggal 29 sampai tanggal 1 September. Itu turnamennya diikuti sama beberapa negara dan timnas Indonesia akan ketemu dengan lawan-lawan yang lumayan. Yang pertama adalah ketemu Argentina. Yang kedua adalah kita ketemu Thailand. Dan yang ketiga kita akan ketemu Korea Selatan, tuan rumahnya. Jadi 3 tim ini yang akan kita ketemu nanti di turnamen ini sebelum untuk kualifikasi Piala Asia. Kapan aja pertandingannya? Pertandingannya itu kalau nggak salah di jadwalnya itu kita lawan, gue lupa, catat lagi tanggal kosong. Hasil tanggal 11 Agustus ini langsung TC, terus setelah itu langsung berangkat ke Korea. Gue agak berantakan sih ini nih. Kualifikasi Piala Asia. Sebentar, sabar. Gue hasil jadwalnya kayak gini. Lawan Argentina tanggal 28 baru ketemu gue. Terus 28 Agustus lawan Thailand itu tanggal 30 Agustus dan lawan Korea itu tanggal 1 September. 3 pertandingan yang akan kita lakukan di sana. Dan Indra Safri ini dia berharap kalau ada lagi 3 tambahan pemain keturunan. Siapa aja dia? Ini pemain yang pemain-pemain ini yang kemarin dibawa ke Prancis, Toulon Cup itu kalau kalian ingat, itu pemainnya dari sana dan dia minta ini dinaturalisasikan, diproses naturalisasi ke Indonesia. Yang pertama ada Mauresmo, ada tim Gay Pence, sama Dion Marks. Ini 3 pemain yang waktu itu juga dibawa ke Prancis. Tapi sayangnya ada kabar buruk kalau si Mauresmo ini baru rame beritanya dia ternyata nggak eligible untuk dinaturalisasi. Karena apa? Karena dia bukan garis keturunannya Indonesia, tapi keempat ternyata, bukan ketiga. Kalau ketiga masih oke. Kalau kakek neneknya ini enggak, ternyata atasnya lagi baru keturunan Indonesia. Jadi ke bawahnya itu sebenarnya udah nggak dianggap lagi gitu. Jadi info yang beredar kalau 100% fix si Mauresmo ini padahal bagus banget mainnya, dia nggak bisa dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Oke? Terus Piala Asianya nanti kita kualifikasinya sama siapa aja? Nih, gua kasih tahu. Piala Asianya kita akan ketemu Timor Leste, terus kita akan ketemu sama Maldives, dan kita akan ketemu sama Yaman. Oke? Yaman itu adalah negara asal gua sebenarnya. Tapi gua sudah lahir di sini, tumbuh besar di sini.
dan bahkan gue nggak pernah ke sana. Ya itu akan menjadi lawan-lawan kita. Indonesia satu grup dengan Timor Leste, dengan Maldives, dan dengan Yaman. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Ada beberapa info-info sedikit tentang maskot. Gue mau bahas lucu juga. Ini ada maskot timnas Indonesia. Gambarnya gue tampilin. Oke, ini agak unik sih. Gue ngeliatnya kayak pernah ngeliat. Gue kayak pernah ngeliat maskot ini, tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat filosofinya apa. Jadi dari total 388 peserta yang mendaftarkan karyanya, terpilih 8 karya terbaik untuk pilihan juri. Jadi dikompetisikan ini. Oke, dan akhirnya 3 karya hasil voting tersebut Gatara, namanya Hamdan Dwi Prasetya, Sigara Muhammad Fadel, dan Sakti oleh Yuniarto. Nah, Sakti lah yang menjadi pemenang, dan Sakti yang dipilih menjadi maskot untuk timnas Indonesia. Nanti dia akan di-launchingkan ketika pertandingan kita melawan Australia, nanti di kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini akan keluar nih maskot ini. Oke. Filosofinya apa? Filosofi sebentar. Sakti ini juga representasi yang melambangkan semangat tradisi Nusantara, usaha, kekuatan, optimisme, dan bersahaja. Sosok Sakti dibuat dengan elemen warna merah putih yang dominan dan memiliki pesan serta identitas negara ini. Oke. Pada bagian dahinya di jidatnya itu Sakti melambangkan tali perut ikan berwarna biru yang merupakan motif ukir khas suku Asmat. Jadi setiap ininya tuh ada khas masing-masing. Misalkan di jidatnya itu khas suku Asmat logonya. Terus di bagian sayap samping kepalanya di sininya nih ada corak batik khas Yogyakarta dan Solo. Namanya batik Gurdo. Nah, itu dia apa namanya ditempel lagi di sini. Jadi ini Nusantara banget nih. Makanya dia mungkin terpilih menjadi pemenangnya. Terus terakhir paruhnya ada paruh apa sih? Paruh hidung ya kalau nggak salah ya. Paruhnya ada corak ragam hias songket khas Minang dan daerah Sumatera yang dinamakan Pucuak Rabung. Nah, coba lo bener nggak tuh? Coba lo lihat deh. Gue nggak kurang ini. Pucuak Rabuang itu di paruhnya. Paruhnya sih yang gue tahu hidung apa mulut sih, gue tahu deh. Coba. Intinya begitu deh. Jadi Sakti yang tadi gue bilang rencananya akan diperkenalkan di hadapan publik nanti tanggal 10 September 2024 saat pertandingan Indonesia menjamu Australia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga grup C. Oke, kita tinggalkan si maskot. Sedikit aja bonus-bonus sedikit gue mau bahas tentang rekan kakak. Ini rekan kakak seru banget, bahkan sampai orang tuanya ikut protes, mentalnya kena berarti sampai orang tuanya turun karena dikritik. Nah, ini gue agak nggak setuju. Dikritik itu harusnya gini, kalau mental kena berarti belum siap untuk main di timnas. Oke? Karena resikonya menjadi pemain bola itu harus diketahui sejak dini. Resikonya menjadi pemain bola, kalau lo main bagus, lo dipuji setinggi langit. Itu udah akan lu dapatkan. Kalau main jelek, pasti lu dikritisi sampai ke akar-akarnya. Memang udah begitu. Jangan disalahin si pengkritisinya, tapi memang siklusnya seperti itu. Indonesia, mau di Inggris, mau di Argentina, mau di Jerman, dimanapun sama kayak gitu. Bedanya cuma bahasanya doang, tapi semua perlakuannya sama. Nah, ketika usia muda ingin diwajarkan atau menormalisasikan usia muda itu nggak apa-apa salah, usia muda itu nggak apa-apa begini. Nah, itu sebenarnya udah jangan lagi. Nanti malah bagi gue itu memanjakan si pemain-pemain yang akan berkembang sebenarnya. Contoh, nggak apa-apa wajar dia salah nendang misalkan. Gue nggak bicara rekan kakak, ini gue bicara global. Nggak apa-apa salah, wajar dia salah nendang, masih muda. Nggak apa-apa dia wajar misalkan nih nggak profesional di lapangan, dia usia muda. Nah itu maklum kayak gitu tuh itu sebenarnya nggak mendidik untuk pemain-pemain muda. Harusnya samain aja treatmentnya, mau senior mau pemain muda, samain kalau pengen ngeliat ya anak berkembangnya cepat gitu. Kayak Lamine Yamal contoh. Lamine Yamal kurang muda apa? Muda banget, dia udah main di level tertinggi. Emang dia nggak ada kritikan? Banyak kritikan buat dia. Ronaldo start di umur belasan, Messi start di umur belasan. Nggak ada, dia nggak pernah dispesialkan karena dia muda. Treatmentnya pasti sama dengan pemain seniornya. Mau muda, mau tua, mau senior, mau junior, treatmentnya sama. Nah, itu yang menjadikan dia cepat dewasa sebelum waktunya. Kalau dimanja, nggak akan dewasa dia. Jadi,
treatment yang sama itu akan mempercepat dia tumbuh cepat dewasanya dibanding kalau misalkan dimanjakan. Kalau itu penilaian gue nggak bicara arkan kakak, terserah lo mau menafsirkan kemana aja, nggak ada urusan gue. Tapi gue bicara secara global, secara keumuman. Karena gue sering banget ngelihat pemain muda yang semuanya dimaklum aja gitu. Nggak apa-apa kalah dia. Dia wajar masih muda. Nggak bisa juara misalkan U16. Wajar dia nggak juara. Karena dia masih muda. Kan lawannya muda juga sama. Lawannya juga U16 juga. Kecuali U16 lawannya senior. Lo maklum deh. Tapi kalau U16, lawan U16, kalah lo maklumin. Kalah wajar memang. Cuman memakluminya itu jangan karena usianya. Misalkan ya wajar lah kita kalah karena memang dia bagus mainnya. Wajar kita kalah. Memang dia punya pemain yang skillnya Eropa. Jadi kita kalah. Itu masih oke diterima. Jangan sampai wajar kita kalah karena kan kita masih muda. Itu gue nggak bisa nerima tuh. Karena lawan lu juga muda samanya. Ketika lu udah usia 19, 20, 21, 22, level lu tuh udah sama orang usia. Bahkan 25 itu udah fase yang turun untuk pemain bola gitu. Itu justru fase-fasenya lu lagi top-topnya. Jadi nggak ada wajar-wajar untuk usia segitu gitu. Oke? Yang berikutnya Matt Baker, gue mau apresiasi setinggi langit dengan anak ini. Dia Indonesia banget. Gue ngeliat ketika nyanyi di tengah lapangan dia sampai meneteskan air matanya, luar biasa. Bahkan dia dipanggil sama U17-nya timnas Australia dan dia menolak mentah-mentah dia lebih memilih Indonesia. Gue di luar bayangan gue yang gue ngelihat timnas Australia dengan ranking FIFA-nya yang cukup tinggi, seniornya, masa depan dia yang cukup cerah, mungkin penghasilan yang dia dapatkan cukup bagus, tapi dia rela menolak itu dan dia mengikrarkan kalau dia akan bersama timnas Indonesia. Itu gila buat gue sampai ngelepas. Sebenarnya jadi cita-cita anak-anak yang ada di sana, di negerinya mungkin. Tapi dia lebih memilih Indonesia. Itu patut kita apresiasi setinggi langit untuk anak ini. Luar biasa, keren banget. Oke, terakhir ada pertandingan kemarin Venezia Utrecht. JIZ ada di sana, di Venezia ada Ivar Jenner. Terus sama ada satu lagi Ole Romeni. Ole Romeni mencetak gol di pertandingan itu. Venezia, kalau nggak salah Venezia menang 2-1 skornya kalau nggak salah. Tapi waktu itu pas si JIZ menjaga si Romeni dan Romeni bisa lolos dari jagaannya dan bisa berhasil mencetak gol. Akhirnya ada foto bertiga, itu keren banget fotonya. Fenomenal. Itu foto terbaik itu di bulan ini mungkin. Bikin heboh. Karena foto itu diharapkan dengan jersey timnasnya gitu. Oke. Ada gestur yang sedikit menarik. Gue ramai diperbincangkan tentang Ivar Jenner yang mau salaman tapi nggak diterima. Sebenarnya gue ngeliatnya bukan nggak diterima, tapi emang si Ole Romeni-nya ini dia memang lagi nggak fokus ke sana kalau nggak salah ya. Kalau gue ngeliat ya, dia memang lagi pengen tos ke yang satu, tapi ini nyamperin si Ivar Jenner. Bukan berarti dia, ini kan kadang kan sebenarnya warga Facebook sih ini yang bikin repot nih. Ini warga apa namanya yang ramenya itu di Facebook kalau nggak salah, apa di TikTok? Kayaknya Facebook dia yang rame itu. Antara TikTok dan Facebook lah, mirip-mirip itu. Nah itu gestur itu dinilai kalau oleh Romeni attitude-nya nggak baik karena menolak. Terbukti apa? Terbukti setelah pertandingan ada foto bertiga antara Romeni, Ivar Jenner, Romeni, Ivar Jenner dan si JIZ. Foto pelukan sambil ketawa. Kalau dia berantem dia nggak bakal foto kayak begitu. Jadi gue sebenarnya nggak mau ngejelasin, cuman gue ingin menyadarkan aja kalau ini orang warga-warga media sebelah ini memang agak antik-antik memang mereka itu. Tapi nggak apa-apa. Sedikit edukasi aja, oke? Gue rasa cukup video dari gue. Jangan lupa Alkas Parfum. Takut lo lupa kebanyakan ngedengerin gue ngoceh. Ini, beli ini dapat ini. Kalau nggak salah gue lagi promo juga masih berjalan di Shopee gue. Jadi langsung aja ke Shopee. Ada di deskripsi di bawah linknya. Pencet langsung belanja. Dan kasih review gue yang bagus-bagus. Supaya kalau kalian kasih review yang bagus, nanti ada orang yang nggak kenal gue, ngelihat ke toko gue, wah reviewnya bagus. Jadi dia beli. Jadi lo nolongin gue, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.